agar setiap jemaat yang datang dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Anda dapat naik menuju lokasi gereja dengan menggunakan eskalator. Lift diprioritaskan bagi penyandang disabilitas. Setiap jemaat yang datang wajib memakai masker sesuai dengan aturan medis. Selama berada di ruang ibadah, Anda tidak diperkenankan untuk melepas masker, makan, ataupun minum. Mari persiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Setelah selesai ibadah jangan langsung pulang ya. Anda bisa mengambil waktu untuk saat teduh dan mempersiapkan persembahan sambil menunggu usher memberikan arahan untuk kita meninggalkan ruangan. Anda dapat memasukkan persembahan dalam amplop yang telah kami sediakan di kursi masing-masing dan memasukkannya di kotak persembahan yang telah tersedia. Atau Anda juga dapat memberikan persembahan secara cashless dengan melakukan scan QR code yang tertera pada bagian belakang amplop. Setelah keluar ruangan ibadah, demi kenyamanan kita bersama, Anda diharapkan untuk langsung pulang dan tidak bergerombol. Gereja kita telah mempersiapkan yang terbaik untuk Anda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat sore. Yang bersuka cita untuk ibadah sore hari ini sama-sama kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Senang sekali sore hari ini bisa diberi kesempatan untuk bisa menyambut Anda sekali lagi. Dan di susunan ibadah yang ada, momen ini juga momen yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena di momen ini gereja Tuhan kita semua rindu sekali untuk menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang kali ini adalah kali pertama untuk Anda beribadah tempat ini. Kalau itu Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, bolehkah angkat tangannya dimanapun Anda duduk? Ada di tengah juga, ada lagi angkat tangan lagi yang baru pertama kali hadir. Jangan malu-malu. Untuk Anda yang mengangkat tangan, Anda memastikan diri untuk menerima form putih dari kami dan ini adalah bentuk sambutan kami kepada Anda. Adakah lagi yang baru pertama kali hadir? Boleh angkat tangannya, jangan malu-malu. Kalau nggak ada, tidak berlebihan. Kalau saya minta Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, Anda boleh tetap duduk. Kanan kiri depan belakangnya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita arahkan pandangan ke mereka yang baru pertama kali hadir. Dan untuk Anda yang duduk jangan takut, kami mau menyambut Anda. Yang berdiri kasih senyuman yang terbaik ya, supaya mereka nggak takut, ini mau diapain saya gitu ya. Kita akan sambut mereka pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Welcome home. Selamat datang di GMS Jakarta. Selamat datang di rumah rohani bagi setiap kita, Anda bisa duduk kembali. Setiap kita percaya gereja bukan bangunan saja, tetapi secara individu kita juga disebut sebagai gereja Tuhan yang terhubung satu dengan lainnya, yang tertanam di komunitas kecil yang sehat. Di tempat ini kita namakan dengan Connect Group. Untuk itu, untuk Anda yang baru pertama kali hadir, Anda bisa tuliskan nama, alamat, nomor telepon yang jelas di form Connect Me yang Anda terima. Kenapa? Karena kita percaya 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir di sana. Kalau Tuhan hadir, transformasi hidup terjadi, pemulihan demi pemulihan juga terjadi dalam kehidupan setiap kita. Banyak kesaksian di CG yang mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Ya. Dan pemulihan juga sesama keluarga misalkan. Dan kita rindu sekali untuk setiap Anda yang baru pertama kali join, untuk bisa bergabung di CG yang kami sediakan. Kita sama-sama berproses untuk semakin serupa dengan Kristus di CG yang ada. Jadi sepulang dari ibadah, setelah Anda melengkapi form tersebut, Anda bisa kembalikan form yang telah dilengkapi di box Connect Me yang kami sediakan di lobi gereja. Dan informasi berikutnya, mengingatkan sekali lagi, kita akan mengadakan CG Conference di Surabaya Barat. Ya, dan ini momen yang luar biasa untuk anak-anak CG, untuk setiap member-member CG juga, ya, untuk hadir di sana. Kenapa? Karena kita di sana akan menerima impartasi langsung dari Pastor Philip Mantova tentang bagaimana kita melangkah ke 2030 300 gereja lokal. Dan yang terutama ya, urapan Tuhan pasti akan turun dari setiap CG yang ada. Ya, kita bisa atur jadwal sedemikian rupa supaya teman-teman CG bisa datang barengan, contohnya beli tiket bis, naik kereta ataupun apapun supaya kita bisa bersama-sama hadir di sana. Kapan? Tanggal 28 sampai 29 September. Ya, jadi atur waktunya, kalau butuh cuti, cutilah ya. Dan kita sama-sama
datang ke sana, kita mengalami hadirat Tuhan dan menerima impartasi dari Pastor Philip Mantova. Dan yang berikutnya, mengingatkan bahwa hari ini adalah hari pendaftaran terakhir MSJ 1. Kelas diadakan pada hari Sabtu, tanggal 29 April. Ya, dan ini adalah kelas pengajaran dasar kekristenan. Untuk Anda yang nggak tahu ini apa ya, berarti ini kelas untuk Anda. Ya, MSJ 1 adalah kelas dasar kekristenan dan setiap pertumbuhan pribadi setiap kita adalah tanggung jawab di mana rohani kita perlu bertambah, ya perlu lebih dalam lagi dengan Tuhan. Karena itu kelas ini ada untuk memfasilitasi setiap kita bertumbuh. Ya karena itu daftar diri Anda bisa daftar melalui aplikasi GMS Church dan di sana ada bannernya, Anda bisa klik dan lengkapi form yang ada. Dan yang terakhir, mengingat ini adalah minggu ketiga, kita juga diberi kesempatan untuk memberi bagi Tuhan dan melakukan persembahan misi, karena itu persiapan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Informasi sudah selesai, mari kita berdoa, kita memulai ibadah kita. Tuhan mengucap syukur untuk hari ini, untuk sore hari ini ya Tuhan. Kami percaya sebagaimana kami ada saat ini, semua karena penyertaan Tuhan. Apapun yang kami alami, kami tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan hamba berdoa, hamba minta Allah Roh Kudus Engkau hadir tengah-tengah kami dan lawatlah setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini. Jadilah sebuah jawaban untuk mereka yang datang dengan pertanyaan dan jadilah solusi ya Tuhan untuk mereka datang dengan sebuah masalah. Karena kami percaya di waktu ini Engkau hadir dan membawa perubahan bagi setiap kami. Urapi hati kami, biar setiap benih firman dan kebenaran ini kami bawa pulang dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami hari ini juga mau tinggikan nama-Mu, Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Biarkan pujian menyembah kami menyenangkan hati-Mu dan menjadi altar yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap ibadah. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mezbah keluarga agar Tuhan melawat umat-Nya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya, kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Shalom jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Dia sumber kemenangan kita. Haleluya. Mari dengan satu hati katakan, terbaik dalamku tinggal di dalam.
kita. Haleluya. Dengan segenap hatimu katakan, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber. Saja kita sama-sama angkat tangan kita angkat iman kita, katakan, yes Lord. Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, dahsyat, kuat, penuh kuasa, Raja kemuliaan. Oh Yesus Tuhan, yes Lord. Dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Oh Yesus Tuhan, Kau kemenangan. Panggil namanya. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Oh, oh. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Amin. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berikan sorak-sorai terbaik bagi Allah, sumber kemenangan kita. Haleluya. Kasih setiamu kekal selama-lamanya Tuhan, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Mari kita mau sama-sama sorakan buat Tuhan. Come on, let's sing it out. Besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Oh tiada terselami, oh besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan tiada yang seperti Kau. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Semua sama-sama lambaikan tanganmu. Dan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh. Dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Panggil namanya. Oh, 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 oh. Katakan, oh begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Katakan tiada terselami. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau beri hidupmu bagi. Sekali lagi lambaikan tanganmu. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa selamanya.
Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru. Oh tiada berkesudahan, anugerah-Mu Tuhan. Oh tiada berkesudahan. Musik memuji Tuhan. Let's go. Yes Lord. Kau sumber sukacita kami Tuhan. Come on. Semuanya. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan. Oh tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Sekali lagi dengan imanmu katakan, tiada yang seperti Kau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Dengan segenap hatimu katakan, dan oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, oh. Tiada bandingannya, tiada duanya. Do you believe it? Amen. Let's go. Dan oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada. Katakan tiada seperti Kau Tuhan. Oh, tiada seperti. Ini iman kami Tuhan, kami nyatakan. Oh tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, 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 oh. Berikan sorak-sorak terbaik buat Yesus kita. Haleluya. Yes Tuhan. Bisa ajak kita sama-sama angkat tangan kita sekali lagi seperti ini. Kita mau katakan pada Tuhan, dan oh betapa dalamnya, betapa lebar. Yes Tuhan. Oh, oh. Tiada bandingannya, tiada duanya. Kita mau sekali lagi katakan buat Tuhan. Come on, let's declare it, let's sing it out. Dan oh betapa dalamnya, betapa sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Oh, oh. Dan oh tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Sama-sama katakan, tiada seperti Kau Tuhan. Oh tiada seperti. Ini iman kami nyatakan. Oh tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Sekarang berikan kemuliaan buat Yesus kita. Sebab Dia Allah yang layak terima pujian kita. Haleluya. Cuma Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sungguh kasih-Mu nyata di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kami bawa hati kami hari ini Tuhan. Your mercy never fails me. Oh,
From the moment that I wake up until I lay my head, I'll have a live of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness. Sama-sama berikan kemuliaan buat Allah kita. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I will sing of the goodness of God. Let's sing it out. And all my life you have been so, yes Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Sama-sama kita bangkit berdiri di tempat ini. Katakan, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's sing it out. All my life, yes Lord, you have been faithful, Lord. With every breath, with every breath, I will sing of the goodness of God. Your goodness, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running out. Sing your goodness, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath, I will sing of the goodness of your goodness, Lord. All my life, yes, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Angkat tanganmu, katakan, all my life. Hanya
jemaat Tuhan katakan, oh my Lord. I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, I will sing of the goodness of God. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sama-sama angkat tangan kita, katakan, ku mau, kami mau memujimu, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu, hanya bagimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kinda batakana bahani bikani barada batakana bayarakana bayarakana baka. Kinda bayarabatakana bayarana bayarana matakana bayarabaka. Kinda bayarabatakana barabatakana barana 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 yarabase. Kinda rabatakana barana bayarana bayarabakana bayarabaka. Kinda barana bayarabaka rabaka. Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah kami naikkan Tuhan dengan hati yang melimpah, dengan ucapan syukur, rasa cukup. Kami tahu ibadah kami mendatangkan keuntungan dalam kehidupan kami, berguna bukan hanya untuk masa sekarang tapi masa yang akan datang. Kami berdoa Tuhan, berbicaralah lewat firman, lewat ayat firman. Lebih dari manusia yang berbicara kepada kami, buka telinga rohani kami untuk mendengar langsung dari Engkau. Roh Kudus, terjemahkan. Roh Kudus, bantu kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami.
Kami tahu semua rencanamu dalam hidup kami adalah yang terbaik. Walaupun kami belum ngerti semuanya, tapi hati kami aman. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki rencana yang begitu baik untuk kehidupan kami. Rencanamu buat kami itu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar dari firman, urapi hambamu, urapi jemaatmu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Sebelum Anda duduk, boleh sapa kiri kanan dulu, bilang begini, senang ibadah sama kamu, sama Anda ya. Silakan duduk. Puji Tuhan, ibadah keempat dengan tema besar iman yang tidak egois, karena bulan ini kita ada di bulan iman yang memindahkan gunung. Ibadah 4 ini adalah iman seorang yang memiliki posisi. Sedangkan nanti ibadah 5 iman seorang yang bukan pemain utama. Kita akan lihat Alkitab di kitab Ester. Kalau kita biasanya baca kitab Ester atau belajar dari kisahnya Ester, yang kita teladani adalah Esternya. Bagaimana Ester punya keberanian dan lain-lain. Tapi izinkan hari ini kita belajar dari seorang yang namanya Mordekai. Kemarin bayangin ya, sudah puluhan tahun jadi anak Tuhan. Baru sadar ada kesalahan gitu ya. Coba deh saya tes jemaat Jakarta. Oke. Mordekai ini siapanya Ester? Hah? A, paman. B, sepupu. C, tetangga. Yang jawab A, yang jawab B, yang jawab C, ya nggak ada ya. Iya, saya juga bertumbuh dengan pemikiran Mordekai ini pamannya Ester. Ternyata salah. Ya. Dan yang menemukan itu adalah anak Eagle Kids. Karena mereka ikut I Love My Bible. Mereka baca Alkitab, terus mereka tanya sama kakaknya, "Loh Kak, Mordekai ini kan bukan pamannya Ester." Ya, siapakah Mordekai? Mordekai ini adalah sepupunya Ester. Dia bilang bahwa Hadasa ini adalah anak saudara ayahnya. Kalau anak saudara ayahnya, sepupu dong berarti ya. Tapi karena anak ini, si Ester Hadasa ini sudah tidak berbapak, tidak beribu, diangkatlah sama Mordekai menjadi anaknya. Gitu ya, jadi bukan paman, oke ya? Alright, kita lihat Mordekai ini adalah orang Yahudi dari suku Benyamin, yaitu orang buangan yang diangkut dari Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar. Jadi ketika dia tinggal di kerajaan Media Persia, tempatnya Raja Ahasiweros, statusnya itu sebagai orang buangan. Bangsa Yahudi itu adalah bangsa buangan, jadi istilahnya kayak pendatang atau minoritas gitu ya. Tapi kita akan lihat bahwa keadaan itu tidak boleh membuat kita kemudian jadi pahit, jadi kecewa. Kemudian kita tidak jadi kasih yang terbaik, istilahnya begitu. Mordekai ini menunjukkan sebuah kualitas kehidupan yang kita bisa pelajari. Kita tidak akan buka semua ayatnya, tapi saya akan coba bawa Anda melihat ceritanya Ester itu dari sisinya Mordekai. Gitu ya. Sabar dengan saya akan ceritakan dulu latar belakangnya. Jadi Mordekai ini adalah ayah angkatnya Ester, anak dari saudara ayahnya Ester gitu ya. Jadi mereka bersaudara sepupu dan dia ini sangat peduli dengan Ester. Jadi waktu ada Ratu Wasti yang kemudian digantikan, kemudian raja ini mencari penggantinya Ratu Wasti, kan Ester ikut itu. Tapi Mordekai ini menunjukkan kepeduliannya dengan cara apa? Dia sering jalan, mengintip gitu ya, maksudnya mendatangi balai tempat Ester itu ada hanya untuk pengen tahu aja keadaan Ester nih bagaimana. Jadi dia ini seorang ayah angkat yang peduli gitu ya. Dan di dalam kehidupan Mordekai dan Ester ini ada wibawa Tuhan. Jadi singkat cerita kan Ester akhirnya terpilih nih menjadi ratu.
Tapi apa yang Mordekai katakan kepada Esther, ini Esther turuti. Misalnya Mordekai bilang, Esther jangan bilang-bilang kalau kamu orang Yahudi. Nah, di situ Esther mengikuti perkataan Mordekai. Kemudian ada satu kejadian di mana Mordekai itu tidak sengaja mendengar dua orang yang sakit hati sama Raja Ahasiweros. Kemudian Mordekai menceritakan kepada Esther. Akhirnya kemudian diselidiki, akhirnya ditangkaplah dua orang ini. Kemudian kisah kebaikan Mordekai ini dicatat di dalam kitab raja karena berjasa istilahnya. Tapi Mordekai nggak dapat apa-apa loh. Ya udah, cuman sekedar dicatat aja. Kita bisa lihat ya, dari cerita sampai sini aja kualitasnya Mordekai ini, dia adalah orang yang peduli, dia adalah orang yang hubungannya baik dengan Esther sampai Esther itu walaupun dia sudah jadi ratu, dia tetap respect loh sama Mordekai. Dan Mordekai ini suka bantu dan gak pamrih orangnya. Jadi dia bantu raja dan dia gak protes. Kenapa kok gak dapat jasa? Ya udah lewat gitu aja. Kualitas baiknya itu adalah karakternya. Jadi gak peduli orang mau apa ya baik aja gitu ya. Kurang lebih gambarannya begitu. Nah kemudian ada kejadian di mana ada seorang yang namanya Haman yang begitu benci sama Mordekai. Dan akhirnya berikhtiar atau merencanakan ingin membunuh seluruh orang Yahudi. Kemudian berita itu didengar oleh Mordekai. Kemudian Mordekai itu langsung berpakaian kabung. Sampai Esther tuh khawatir. Akhirnya Esther mengutus Hatah namanya untuk bicara dengan Mordekai. Kenapa, ada apa gitu ya. Kemudian Mordekai bilang, ayo bilang sama Esther. Minta supaya Esther menghadap raja. Untuk minta kasih karunia karena bangsa Yahudi mau dibunuh. Waktu itu Esther mengirimkan balasan lagi jawabannya. Waduh gimana ini? Gak pernah ada yang boleh menghadap raja kalau tidak dipanggil. Dan sekarang ini aku sudah lama tidak dipanggil. Kemudian Hatah datang lagi ke Mordekai. Kemudian Mordekai mengeluarkan sebuah kalimat yang dibawa kepada Esther, yang dicatat di dalam Alkitab ini, yang menjadi sebuah hikmat. Yang bukan hanya memberikan keberanian kepada Esther yang akhirnya akan pergi menghadap raja karena kalimatnya Mordekai ini. Tapi ini dicatat di Alkitab juga sebagai hikmat untuk kita. Kita mau lihat ya apa perkataan Mordekai. Esther 4 ayat 13 sampai 14. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau sendiri yang akan Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Kalimat Mordekai ini penuh dengan hikmat Tuhan. Yang pertama, ada sebuah ketegasan di dalamnya yang berkata, kalau misalnya kamu tidak bersedia menolong, maka akan ada penolong yang lain kok untuk orang Yahudi. Istilahnya begini loh, Tuhan itu tidak pernah kehabisan cara. Tuhan itu kalau mau tolong, kalau mau bekerja pasti cari partner, pasti cari orang yang mau dipakainya. Tapi kalau kita tidak mau, ada orang lain yang akan dipakai oleh Tuhan. Tapi hikmat yang berikutnya dari ayat ini juga dikatakan begini, siapa tahu dia tidak berani melangkai kedaulatan Tuhan. Karena Mordekai kan bukan Tuhan. Makanya dia dengan rendah hati bilang, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai tahu bahwa dalam sebuah posisi di situ pasti ada rencana Tuhan.
Mordekai mengingatkan Ester, jangan-jangan untuk masalah inilah kamu sekarang dijadikan ratu. Dua kata ini, dua kalimat ini yang dikatakan oleh Mordekai, itu yang membuat Ester yang sebelumnya takut, tiba-tiba mendapat keberanian yang begitu besar. Lalu kemudian Ester bilang, oke kalau gitu begini, kumpulkan semua orang di Puri Susan, berpuasalah, aku akan menghadap raja. Dari situ kita juga lihat Mordekai melakukan semua tepat seperti apa yang Ester katakan. Artinya Mordekai juga cukup rendah hati mendengarkan apa yang diminta sama Ester. Kita tahu singkat ceritanya ya, akhirnya Tuhan menunjukkan pembelaannya. Ya kan? Waktu orang berniat jahat, Tuhan itu akan membela orang yang hidupnya tulus. Jadi tidak perlu orangnya itu sibuk untuk membela dirinya sendiri. Ada satu momen di antara, istilahnya kalau ini seperti perjalanan gitu ya, seru-serunya gitu ya. Sebelum Ratu Ester nih ketemu sama Raja dan Haman dalam perjamuan, kok bisa-bisanya ada satu masa di mana Raja dibikin tidak bisa tidur. Lah, Raja tidak bisa tidur kok bukan minta dihibur sama penyanyi-penyanyi atau diminta dibawain makanan enak. Lah kok minta dibacain kitab. Baru di situ dimunculkan jasanya Mordekai. Bahwa Mordekai ini belum dapat reward apa-apa. Bayangkan, kalau reward itu sudah diberikan pada masa yang awal, karena Mordekai itu minta bagiannya, maka di masa ini sudah tidak ada lagi. Justru Tuhan pakai momen ini untuk menunjukkan kepada musuhnya bahwa jangan jamah orang yang diurapi Tuhan. Jangan jamah orang yang dibela sama Tuhan. Singkat cerita, Haman yang jahat itu datang kepada raja kan. Raja tanya sama dia, kalau ada orang yang menolong raja, orang itu harusnya diapain? Haman GR banget. Orang jahat, tujuan hatinya, pikirannya, itu selalu egois. Begitu ditanya, raja bertanya, kalau ada orang yang menolong raja, kalau ada orang yang berbuat baik kepada raja, apa yang harus dilakukan? Dia langsung berpikir, itu pasti aku. Makanya dia bilang, oh dia harus dinaikkan ke kereta raja, dia harus dipakaikan jubah, apa cincin atau apa, kemudian dielu-elukan gitu ya. Bukan lu gua bukan ya, dielu-elukan, hebat gitu ya. Lalu raja bilang, ya oke, lakukan itu untuk Mordekai. Hah? Kita bisa lihat ya, ndak ada yang kebetulan yang terjadi bagi orang yang tulus hati. Kelihatannya seperti kebetulan, kelihatannya seperti dilupakan, kelihatannya seperti tidak berguna berbuat baik. Sepertinya tidak ada balasannya. Tuhan tidak tidur. Tuhan kita hidup. Terus aja lurus, terus aja tulus. Singkat cerita lagi, kemudian akhirnya Mordekai dapat kehormatan. Tapi itu tidak menyurutkan rasa dendamnya Haman kan. Haman mendirikan tiang untuk supaya apa? Supaya nanti Mordekai yang dihukum di tiang itu. Tapi Tuhan bisa membalikkan keadaan. Singkat cerita, akhirnya Haman yang dihukum di tiang itu. Paling tidak ada 3 kalimat terakhir di kitab Ester yang menceritakan bagaimana akhirnya kehidupan Mordekai. Kita lihat sama-sama. Ester 8 ayat 15 katakan begini, ini setelah Haman dihukum ya. Setelah selesai akhirnya bangsa Yahudi tidak jadi dihukum, tidak jadi dibinasakan. Perhatikan dikatakan begini, dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan. Dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Dari orang yang adalah buangan, dia nggak ambil kesempatan karena anak angkatnya jadi ratu kemudian dia ngikut jadi terhormat. Bukan, kebaikan dan ketulusannya lah yang membawanya mendapatkan kehormatan ini. Kemudian Ester 9 ayat ketiga,
Dikatakan, dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Kalau ini bukan lagi pengaruh kebaikannya Mordekai sendiri atau karena dia adalah sepupunya Esther atau dia ayah angkatnya ratu. Karena di zaman itu ratu nggak punya kuasa apa-apa. Di sini ada wibawa ilahi yang Tuhan berikan kepada Mordekai. Sehingga musuh-musuhnya respect dan takut sama Mordekai. Rahasianya di mana? Di ayat yang terakhir. Esther 10 ayat yang ketiga dikatakan begini. Kita baca sama-sama aja lah ya, biar gak sepi ruangan ini ya. Kita baca sama-sama Esther 10 ayat 3. 1, 2, 3. Karena Mordekai, orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Ini rangkuman dari kualitas kehidupan seorang Mordekai. Menjadi orang nomor 2, dihormati, itu bisa jadi karena posisi. Tapi untuk menjadi disukai dan dikenal motivasi hatinya, selalu mengikhtiarkan yang baik untuk bangsanya. Itu ngomong soal reputasi. Paling tidak ada 2 saja yang kita bisa pelajari dari cerita Mordekai ini. Yang pertama, bangun reputasi dulu. Bukan posisi. Posisi itu mengikuti reputasi, Anda percaya itu? Jangan halalkan segala cara untuk mencapai posisi tertentu. Jangan pengen cepat naik jabatan. Jangan pengen cepet-cepet jadi orang yang langsung in charge dan supaya dihormati. Ada satu ayat firman Tuhan tuh bagus sekali. Firman Tuhan itu bilang begini, Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Perhatikan di ayat ini, kalimat pertama menunjukkan reputasi. Pernahkah melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Kalau orang itu begitu bertanggung jawab dengan pekerjaannya, itu akan menjadi nama baik. Ketika nama kita disebut, misalnya saya tiba-tiba datang berkunjung ke perusahaan tempat Anda bekerja. Oh namanya misalnya ini saya random aja ya, Teguh Wijaya. Kemudian saya datang nyapa satpam gitu ya. Atau nyapa teman-teman kantor Anda. Kemudian saya bilang, saya temannya Teguh Wijaya. Kira-kira reputasi apa yang ada di sana? Oh Pak Teguh, suka telat orangnya. Oh Pak Teguh, baik orangnya. Selalu bagi-bagi gorengan sama teman-teman atau apa. Nah itu reputasi. Sesuatu yang menghasilkan nama baik. Orang yang cakap dalam pekerjaannya ini bukan hanya diakui oleh pemimpinnya, tapi rekan kerjanya pun juga tahu. Bapak ibu saudara di hidup ini kejar reputasi dulu. Bangun dulu. Anak-anak muda jangan pernah merasa reputasi nanti aja kalau sudah bekerja. Salah. Reputasi itu dibangun sejak kita itu sudah punya teman. Apakah kita dikenal sebagai orang yang suka gonta ganti pacar? Wah dia mantannya ada banyak. Itu reputasi loh. Tapi khusus di area ini, di area pekerjaan. Reputasi itu bukan hanya berguna untuk penilaian pekerjaan Anda di dalam perusahaan. Anda bangun reputasi bukan untuk perusahaan. Anda bangun reputasi untuk Tuhan. Supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Apapun yang Anda kerjakan, kerjakan dengan segenap hati kata firman. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena Anda dengan tempat Anda bekerja tidak selama-lamanya. Karena Anda dengan relasi bisnis Anda itu tidak kekal hubungannya. Bangun reputasi, karena itu yang akan diwariskan juga kepada anak-anak kita. Oh, kamu anaknya Pak ini, saya kenal papamu. Papamu pernah tolong saya. Itu reputasi.
Baru kemudian, pernahkah kita melihat orang yang cakap, baru kemudian diberitahukan posisinya di mana. Dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Kita belajar dari Mordekai. Bukan posisi yang dikejar, tapi kerjakan reputasinya, bangun reputasinya begitu rupa. Masa lalu kita itu tidak menentukan kok masa depan kita gimana. Mungkin di tempat kerja yang lama, karena kita kurang pengalaman atau memang masih muda, karena tekanan dan lain-lain kita nggak perform dengan baik. Tapi bukan berarti di tempat yang baru, kita mengulang lagi kesalahan yang sama. Bangunlah reputasi di tempat yang baru. Masa lalu kita itu tidak menentukan masa depan kita, tapi sekarang ini loh. Keputusan kita sekarang ini loh yang menentukan masa depan kita. Mordekai tidak punya mental korban, saya orang buangan. Yang jadi ratu kan cuman ya anak angkat saya. Mordekai mencapai semua yang tadi disebutkan di dalam Alkitab. Bukan karena koneksinya dengan Esther. Anda harus tahu itu. Tapi karena reputasinya sendiri. Jangan injak orang lain untuk naik. Jangan korbankan teman sendiri supaya Anda bisa naik. Jangan jelekkan orang supaya Anda kelihatan bagus. Bangun reputasi Anda dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Maka posisi Anda akan adalah sebuah reward dari Tuhan. Bonus, Tuhan akan tempatkan Anda di tempat-tempat kepercayaan. Teruslah setia ya, walaupun misalnya posisi itu belum Anda miliki. Karena it's just a matter of time. Tiba-tiba Anda ada di posisi itu. Tapi ketika Anda sudah ada di posisi itu, ingat apa kata Mordekai. Setiap posisi punya destiny. Setiap posisi itu ada tujuan Tuhan di dalamnya. Iman yang tidak egois tidak hanya berhenti sampai akhirnya saya sampai di posisi kepemimpinan. Iman yang tidak egois itu akan memakai posisi kepemimpinan untuk justru bisa lebih menolong lebih banyak orang. Dengan posisi kepemimpinan kita bisa lakukan lebih banyak daripada waktu kita bukan jadi pemimpinnya. Kita belajar dari Mordekai, posisi kita saat ini adalah anugerah Tuhan. Bukan semata-mata karena pencapaian kita. Bukan semata-mata karena kesetiaan kita. Posisi kita saat ini adalah anugerah Tuhan. Sehingga walaupun kita sudah tidak bisa naik lagi ke atas, mintalah perlebaran kapasitas ke samping. Bukankah pemimpin itu tidak harus selalu memimpin ke bawah? Kalau kita sudah tidak bisa naik lagi, kita sudah yang paling tinggi. Mintalah supaya kita diperluas pengaruhnya. Karena posisi kita itu ada tujuan Tuhan di dalamnya. Justru kita harus hati-hati. Waktu posisi kita dipercaya sama Tuhan, ada anak tangganya ya. Baik itu dalam dunia marketplace. Dulu kita bukan siapa-siapa, dulu kita masih karyawan yang kayak tipe kontrakan itu loh. Apa sih yang ya magang lah. Sudah diangkat jadi tetap, diangkat jadi supervisor, diangkat jadi apa. Setiap kita itu hampir selalu mulai dari bawah. Bukan hanya di marketplace, termasuk dalam pelayanan pun juga kita mulainya dari jemaat biasa, simpatisan jadi jemaat, kemudian ya dipercaya jadi sponsor, kemudian dipercaya jadi CGL, kemudian dipercaya jadi coach, bahkan sampai TL. Ingat ya, waktu kita dibawa naik sama Tuhan, pride kita jangan ikut naik. Waktu kita dibawa naik sama Tuhan, tetap miliki kerendahan hati untuk mau terus belajar, untuk mau terus dikoreksi, untuk mau terus kalau di pelayanan apalagi, untuk mau terus seperti pengen juga ngalami Tuhan. Bukan hanya kita menilai, oh ya pelayanan, ya ibadah, oh habis ini artalkol, oke habis ini doakan orang, habis itu selesai.
Jangan sampai kita kehilangan apa yang sebenarnya utama sebagai seorang pemimpin. Disukai dan dihormati orang itu bonus. Kayak si Mordekai tadi itu. Apalagi kalau lagi ngomong soal kerajaan surga. Gak ada yang namanya senioritas dalam kerajaan surga. Saya ngomong gini seperti mengingatkan diri sendiri juga. Terutama yang sudah melayani dalam waktu lama. Selalu minta sama Tuhan, Tuhan, kalau saya masih ada di posisi ini sampai hari ini, ketika segala sesuatu sudah kelihatan baik, what's next ya Tuhan? Kenapa saya masih ada di posisi ini? Apa musim berikutnya? Apa langkah berikutnya Tuhan? Yang saya perlu sengaja siapkan diri, belajar lagi, lakukan lagi. Jangan sampai posisi kita ini lama-lama jadi status quo. Di mana kita itu sudah nyaman dengan posisi kepemimpinan, justru lama-lama kita jadi sumbat. Orang baru tidak bisa naik. Kita seperti tidak mau tergantikan. Padahal posisi adalah kepercayaan dari Tuhan. Kalau misalnya kita sudah enggak di posisi itu lagi, Tuhan bisa percayakan kita tempat yang baru untuk kita berbuah lagi. Dan itu adalah musim yang baru. Dan di musim yang baru itu, mungkin kita mulai dari bawah lagi. Tapi kan beda levelnya sudah. Kalau misalnya kita waktu di AOG, sudah pernah dipercaya jadi pemimpin mungkin sampai coach. Kemudian kita pindah ke Pro-M atau sebaliknya yang dari Pro-M pindah ke umum. Di Pro-M sudah sampai coach, begitu masuk ke umum harus mulai lagi. Dari member dulu. Mungkin apalagi sempat ada masa pindah luar kota dan balik lagi dan lain-lain dalam masa transisi. Posisi itu tidak pernah jadi sesuatu yang begitu sampai rasanya aduh gengsi lah kalau mulai lagi jadi member. Ah udahlah gak usah lagi lah, gak usah cegi-cegian lagi lah. Waktu kita memulai lagi dari bawah di umum, jadi sponsor, nanti dipercaya lagi CGL, seolah-olah kan kita mulai lagi dari bawah ya. Tapi levelnya kan sudah beda. Yang dipimpin bukan lagi anak Pro-M, yang dipimpin adalah keluarga-keluarga. Itu loh hatinya Tuhan buat setiap kita. Itu yang dikatakan Tuhan akan bawa kita terus naik dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Kita akan lihat satu ayat terakhir. Ada satu hikmat Tuhan untuk para pemimpin. Kalau dikatakan seorang yang punya posisi itu dengan kata lain, seorang pemimpin. Ya. Ibrani 13 ayat 17, ini ayat yang terakhir. Kita sering pakai ayat ini untuk mengingatkan, membangun jemaat supaya mereka tunduk dan taat gitu ya kepada pemimpin gitu ya. Firman Tuhan bilang begini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Waktu saya menjadi seorang jemaat baru yang memiliki pemimpin, waktu itu zaman masih kuliah, kemudian saya punya CGL yang memperhatikan saya, mengkoreksi saya. Saya baca Alkitab ini sebagai ingat-ingatan peran saya sebagai kepada pemimpin saya ini. Oh ya, saya harus tunduk dengarkan. Kalau dia bilang jangan ya jangan. Tapi waktu saya jadi pemimpin, saya baca ayat ini dengan gemetar. Ayat ini saya bacanya bunyinya begini. Akan ada orang-orang yang taat kepadamu karena kamu pemimpin. Akan ada orang-orang yang tunduk kepadamu karena mereka tahu kamu adalah penjaga jiwanya mereka. Dan kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas kehidupan orang-orang yang kamu pimpin. Ini saya baca untuk diri saya sendiri ketika saya adalah seorang pemimpin. Sekalipun mereka tidak taat dan tidak tunduk, tetaplah pimpin mereka dengan gembira, jangan pernah mengeluh. Karena kita dipanggil jadi pemimpin, bukan untuk dilayani, tapi
Yang bikin gentar bagian yang mana? Peran pemimpin adalah penjaga jiwa. Nggak mudah jadi pemimpin. Kalau Anda pemimpin di marketplace, jangan lihat tim yang Anda pimpin itu sebagai sumber keuntungan Anda. Karena Anda bukan cuma sekedar pemimpin, tapi Anda tahu bahwa Anda dipilih oleh Tuhan juga sebagai pemimpinnya orang-orang itu. Maka Anda juga berjaga-jaga atas jiwanya orang itu. Kata-kata Mordekai ini akan merema di hidup Anda. Jangan-jangan untuk keselamatan jiwa orang-orang yang Anda pimpin itu, Anda dijadikan pemimpinnya. Kok bukan orang lain yang gak kenal Tuhan? Setiap pemimpin harus tahu fungsinya di hadapan Tuhan. Setiap pemimpin itu diurapi oleh Tuhan. Baik itu yang di marketplace ataupun yang di rumah Tuhan. Apalagi kalau Anda adalah dua-duanya. Di marketplace Anda adalah pemimpin, di keluarga Anda adalah kepala keluarga, Anda pemimpin di rumah. Di pelayanan pun Tuhan percayakan beberapa orang mendengarkan Anda. Pemimpin itu ada orang taat loh sama kita. Ada orang tunduk loh sama kita. Don't ever use that for our advantages. Jangan pernah pakai itu untuk keuntungan kita sedikit pun. Gentarlah dengan Allah yang memberikan posisi itu kepada kita. Doa sama Tuhan, kenapa aku ini jadi pemimpinnya? Si ini. Misalnya kita tim marketing, kita ini tim kepalanya, kita punya anggota timnya. Bukan hanya untuk sekedar pengaturan perusahaan Anda. Pasti ada tujuan Tuhan Anda dijadikan pemimpin mereka. Tanya sama Tuhan, lakukan tujuan Tuhan. Karena kalau Anda tidak melakukannya, akan ada orang lain yang melakukannya. Tapi jangan-jangan untuk itulah Anda dijadikan pemimpinnya. Biar apa yang Mordekai katakan ini merema di pikiran kita. Setiap kali kita memimpin orang lain. Boleh saya lihat tangan-tangan Anda yang Anda adalah pemimpin di marketplace? Tinggi, ya. Paling tidak Anda punya 2 orang staff atau 2 orang tim. Beneran cuma segini dikitnya? Gak yakin loh saya, coba ayo angkat lebih tinggi. Nah baru lebih tinggi loh. Kalau enggak mau posisinya. Boleh angkat lebih tinggi lagi. Anda yang pemimpin di tempat kerja Anda. Anda mungkin kerja sendiri, Anda gak ikut orang, Anda punya banyak karyawan. Atau paling enggak lah ya, Anda punya pembantu di rumah. Langsung semua angkat tangan ya. Anda pemimpinnya. Oke, siapa Anda yang pemimpin di pelayanan? Angkat tangan. Ya, saya cuma dapat satu kata untuk ibadah 4 ini. Pengurapan imam dan raja. Jangan menjadi terlalu terbiasa ya dengan posisi kepemimpinan. Minta Tuhan urapi kita sekali lagi untuk orang-orang yang kita pimpin. Ada rencana Tuhan untuk orang-orang yang kita pimpin melalui posisi kepemimpinan kita. Biarkan rencana Tuhan itu atas setiap orang yang kita pimpin itu digenapi melalui kita yang jadi pemimpin mereka. Amin. Mari semua bangkit berdiri. Hari ini saya juga rindu yang maju Artalkol adalah pemimpin-pemimpin pelayanan juga. CGL, coach, saya tahu kadang kita kepingin rindu dilawat Tuhan, tapi ada seperti tanggung jawab. Kalau saya maju Artalkol nanti yang doakan jemaat siapa? Tapi hari ini kita mau dedikasikan untuk pemimpin boleh ya? Kalau ada jemaat yang rindu mendoakan pemimpinnya nanti, Anda maju aja, gantian kali ini dibalik. Nanti yang maju pemimpin-pemimpin yang doakan jemaatnya. Anda yang, wah saya ini baru jiwa baru, saya baru jadi anggota CG. Anda lihat, oh itu CGL saya maju. Tidak ada salahnya Anda yang maju.
Ada yang doakan. Loh, apakah berarti pemimpin-pemimpin ini lagi dalam masalah? Enggak. Enggak harus ada masalah didoakan. Doa, mendoakan pemimpin itu indah. Saya kemarin barusan aja ngalami sendiri apa yang mau saya lakukan ini. Tadi malam waktu pertemuan raya pelayan anak, leaders meeting, Kak Maria, Gembala Anak Eagle Kids berkata, masih ada waktu, silakan cari pasangan, saling mendoakan. Tiba-tiba ada salah satu volunteer datang ke saya bilang, saya boleh nggak doakan kakak? Saya bilang, ya bolehlah, boleh, pasti boleh. Lalu dia doakan saya. Ini volunteer baru saya temuin, biasanya ketemunya online. Ada satu kata-kata di dalam doanya. Itu adalah kata yang pernah diucapkan papa saya kepada saya. Dia tidak pernah tahu. Tapi itu seperti sebuah reward dari Tuhan untuk saya. Pemimpin itu tidak selalu harus melayani. Pemimpin pun kadang perlu dilayani. Amin. Jangan sampai posisi kepemimpinan membuat kita tidak cukup rendah hati lagi untuk menerima doa dari orang lain. Jangan sampai posisi kepemimpinan membuat kita sudah tidak cukup rendah hati lagi untuk mendengarkan koreksi ataupun masukan. Amin. Ya, siap? Para pemimpin, nanti Anda maju ya di depan sini. Sembah Tuhan aja, sudah nggak usah mikir, nanti saya mau tugas apa, saya mau apa, aduh nanti saya siapa yang ini, aduh sudah, drop everything. Just receive your new anointing. Amin. Kita nyanyikan sama-sama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tunggu aba-aba saya ya, kita nyembah Tuhan sama-sama. Dalam pujian kami berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Oh, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami, berhembuslah. Raba-raba-raba takana barabata kana barabata mayasa. Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Kita bayar, 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 sekali lagi, oh urapi altar di depan sini ya Bapak. Hamba-Mu berdoa setiap pemimpin, orang yang memiliki posisi, baik itu di organisasi, sekolah atau kuliahnya, atau posisi di dalam pekerjaannya, atau posisi dalam pelayanan, ketika mereka maju ke depan sini, jumpai mereka ya Bapak. Curahkan pengurapan imam dan raja, orang yang di marketplace akan menjadi pemimpin yang berdampak bagi orang-orang yang dipimpin. Imam-imam akan menerima kembali pengurapannya. Oh year to come, in Jesus mighty name we pray. Come, maju.
semua pemimpin maju. Setiap ada yang punya posisi maju. Maju hanya untuk menyembah. Maju hanya untuk meninggikan namanya. Minta lawatan Roh Kudus seperti belum pernah sebelumnya. Kinabaya rabata nabara nabaya rabata nabaya sandererererererere. Kinabara bara 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 bara. Kalau sudah tidak kuat, tidak apa-apa. Di lorong aja tidak apa-apa. Di tempat Anda berdiri terus menyembah, fokus aja. We don't have much time. We don't have much time. Just focus. Just focus. Kita bayar di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, setiap orang yang memiliki posisi di marketplace, berikan visi yang baru, pertajam fungsi mereka, bukan hanya excellent dalam pekerjaan mereka, bukan hanya berhasil dalam pekerjaannya, biar mereka punya iman yang tidak egois untuk setiap orang-orang yang mereka pimpin. Berdoa untuk pemimpin-pemimpin pelayanan, pemimpin-pemimpin penggembalaan. Ini waktunya mereka dilayani oleh Engkau Roh Kudus. Segarkan yang lelah. Ini waktunya mereka bukan lagi memberi, tapi menerima. Kita bara-bara matakan abaya rabah kana baya rabah. Kami memimpin bukan dengan kekuatan kami sendiri. Kami memimpin dengan Tuhan kuasa Roh Kudus. Kami masih sama kuat. Hati kami kuat untuk mengasihi. Hati kami kuat untuk mengampuni. Hati kami kuat untuk mempercayai. Hati kami kuat untuk membangkitkan pemimpin berikutnya. Di dalam nama Yesus. Kita bayar rabaka rabaya rabaka rabaya rabaka rabaya rabaka 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 rabaka. Kini bira bara 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 Pemimpin CG, dengarkan. Kalau Anda adalah pemimpin CG lini tengah, CGL, coach, atau TL, artinya di atas Anda masih ada pemimpin berikutnya dan sambil Anda menjadi orang yang dipimpin, Anda harus memimpin. Pemimpin lini tengah, angkat tanganmu. Dengarkan saya. Tuhan akan mengurapi Anda malam ini dengan kekuatan yang baru. Sehingga strategi pemimpin Anda tidak akan menjadi beban buat Anda. Ketika Anda harus berdiri antara pemimpin di atas Anda dengan orang-orang yang Anda pimpin, Anda tidak akan kegencat di tengah. Tuhan akan memberikan pengurapan yang baru. Ada pengurapan untuk posisi itu. Kata-kata Mordekai adalah untuk Anda. Angkat tanganmu pelan aja. Receive.
Jemaat, mari arahkan tangan ke depan. Tidak mudah untuk jadi pemimpin. Please pray for us. Berkati setiap pemimpin yang ada di gereja terutama. Doakan CGL Anda, doakan sponsor, doakan coach TL ya. Doakan gembala juga. Anda yang di depan, Anda terima saja, Anda sedang didoakan. 1, 2, 3. Jemaat berdoa ya. Syakana barana 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 barabatakana bayara baka. Receive. Just receive. Receive. New strength. New wisdom. New power. New courage. Kinda barada barana barabatakana barana bayarana matakana barabaka yarabasi kirere bere barabaraba. Kinda barana bayara batakana barana mana bayaraba. Kami berdoa untuk setiap pemimpin yang ada Tuhan di area penggembalaan. Setiap CGL Tuhan, setiap coach, setiap TL, dari penggembalaan Eagle Kids, AOG, Pro M, bahkan sampai umum Tuhan. Kami katakan setiap pemimpin adalah orang-orang yang kuat. Karena tahu Tuhan, kepemimpinan mereka adalah anugerah, kepercayaan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami tidak pernah memimpin dengan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Pengurapan imam diberikan kepada setiap kami. Kami akan menjadi penjaga jiwa setiap orang-orang yang dipercayakan di bawah kami. Kami akan memimpin dengan gentar di hadapan-Mu. Haleluya. Berkati pemimpin yang ada di marketplace Tuhan. Ketika mereka bisa memimpin beberapa orang, bahkan mungkin ada yang bisa memimpin perusahaan. Berikan visi yang baru bagi mereka Tuhan. Visi yang mengubah kehidupan. Visi yang berdampak bukan hanya bagi karyawan-karyawan, tapi bagi keluarganya, bahkan sampai bagi anak-anak mereka. Urapi setiap pemimpin di marketplace dengan pengurapan raja di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, materaikan firman-Mu. Haleluya. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, berakhirlah sekarang. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus Penuhi setiap kami, Roh Kudus. Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Sekali lagi, bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Roh Yesus urapi, Jamahlah setiap hati kami. jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, Mengalirlah sekarang. mengalirlah sekarang, Mengalirlah sekarang. mengalirlah sekarang. Boleh sama-sama kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami tidak dengan kekuatan kami melangkah dalam keseharian kami. Tapi kami percaya dan kami yakin dan kami tahu ada pribadi Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Bahkan setiap kami mungkin saat kami jatuh bangun dalam dosa, Roh Kudus yang menginsafkan setiap kami. Allah Roh Kudus terus bimbing kami,
satu persatu di tempat ini tanpa terkecuali. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah dibagikan bagi setiap hidup kami. Dan kami percaya kami belum selesai dalam keseharian kami. Allah Roh Kudus, ingatkan kami, jadikan sebuah rema dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, tuntun kami senantiasa. Dalam posisi hidup kami tahu tidak hanya sekedar posisi yang di atas, tapi setiap kami yang hadir di tempat ini juga memiliki posisinya. Kami menjadi anak, menjadi ibu, menjadi orang tua. Pakai hidup kami dan posisi kami untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, pakai hidup kami. Kami percaya saat kami juga merasa lemah, Engkau kuatkan, Engkau tidak patahkan. Saat kami pudar, Engkau tidak matikan sumbu itu. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman dalam kehidupan kami. Dan kami tidak puas hanya sekedar menjadi seorang pelaku. Ajar kami terus menjadi seorang pelaku yang lebih lagi melangkah dalam kehidupan kami. Dan tidak puas hanya sekedar mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat di hadapan Tuhan sebagai tanda kita menghargainya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa memberi sekali lagi. Dan pakai setiap persembahan kami, setiap sennya. Dan persembahan misi kami juga ya Tuhan. Menjadi pelebaran kerajaan-Mu melalui gereja ini. Melalui persembahan kami akan bisa menjadi dampak. Banyak orang akan mengenal Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan. Seperti setiap kami yang ada di tempat ini dan mengalami Tuhan. Pakai setiap persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami memberi penuh dengan ucapan syukur karena Engkau disenangkan atasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bila Engkau akan pulang, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan ini. Terimalah kekuatan daripada Allah Bapa kita yang memampukanmu melangkah dari hari ke hari. Kasih yang besar Allah Bapa berikan dalam kehidupanmu. Dan terima juga kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yaitu Allah Putra. Hal yang tidak layak kami terima, tapi Engkau menerimanya karena karya salib. Dan terima juga pertolongan perkenanan daripada Allah Roh Kudus yang memampukanmu dan memberikanmu hikmat marifat dalam keseharianmu. Saat situasi genting jangan dengarkan suara dagingmu dan manusiamu, tetapi dengarkan suara Roh Kudus yang memberikanmu hikmat marifat yang melangkah kesehari demi kesehari semakin mengajarmu serupa seperti Kristus. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus Shalom saudara, memberkati. ibadah baru saja berakhir dan kami percaya perjumpaan dengan kasih ataupun anugerah Tuhan telah Anda alami. Firman Tuhan memberitahu kita agar sebagai orang percaya kita saling menguatkan, saling menasihati dan saling mendorong agar kita semakin giat melakukan pekerjaan baik ataupun kita menjadi